Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vida Komaria, NIM 1924 1010 1093 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas soal dari kode yang sudah saya buat. Untuk soal nomor 1 poin F, pertanyaannya adalah buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Jadi yang pertama saya melakukan import library NumPy dengan cara import NumPy pada line 1. Lalu berikutnya ini adalah matrik yang akan kita buat, matrik 2 dimensi yang akan kita buat. Yang pertama saya menggunakan variabel ARR1F untuk menyimpan matriknya nanti. Cara membuat matrik 2 dimensi. Matrik 2 dimensi merupakan kumpulan dari matrik 1 dimensi. Jadi, yang pertama saya melakukan numpy.array. Nah, numpy.array sendiri berarti kita mengakses library numpy yang sudah kita import. Lalu .array yaitu kita membuat array. Lalu di sini ada 2 kurung siku untuk di awalannya yang berarti ada matrik 2 dimensi. Lalu kita tuliskan isi dari matriknya. Untuk satu kurung siku itu diartikan sebagai satu baris pada matrik. Karena di sini ada 4 baris, maka ada 4 kurung siku. Lalu saya melakukan print dimensi array. Yang pertama akan saya cek adalah dimensi array-nya. Jadi saya menggunakan arr1f.ndim. Jadi .ndim ini adalah format untuk mengetahui dimensi dari matrik yang sudah kita buat. Lalu yang berikutnya saya melakukan print arr1f. Yang berarti saya melakukan print dari array matrik yang sudah saya buat. Kita coba untuk run kodenya. Kita coba untuk run kodenya. Nah, di sini ini adalah hasil outputnya, di mana dimensi array-nya sama dengan 2, dengan bentuk matriknya seperti ini. Lalu kita komen. Yang berikutnya adalah soal nomor 1 poin G, di mana pertanyaannya adalah buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Jadi untuk array 3 dimensi sendiri itu terdiri dari kumpulan array 2 dimensi. Jadi untuk sumbunya ini adalah sumbu X, 785 ke bawah ini adalah sumbu X, yang sini adalah sumbu Y, dan sini adalah sumbu Z. Di sini saya membuat matrik 3 dimensi dengan menuliskan 3 kurung siku. Jadi untuk setiap sumbunya disimpan dalam matrik 2 dimensi. Ini untuk satu sumbunya yang saya blok ini. Lalu kita tuliskan untuk setiap sumbunya sama seperti sumbu yang pertama tadi. Lalu saya melakukan print dimensi array, string dimensi array. Lalu array kita cek dimensinya dulu sama seperti tadi, yaitu ndim, nama array.ndim. Lalu kita print array-nya. Sekarang kita coba lakukan run. Dan ini adalah hasil kode program yang sudah saya buat. Di sini outputnya dimensi array-nya tertulis 3. Berarti ini adalah matrik 3 dimensinya. Ini untuk sumbu X-nya, sumbu Y, dan yang bawah ini adalah sumbu Z-nya. Lalu yang berikutnya adalah soal nomor 2D, di mana pertanyaannya adalah tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil, lalu tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Jadi ini adalah bentuk matriknya. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat matrik itu sendiri. Saya menyimpan matriknya dalam variabel arr2d menggunakan numpy.array, lalu saya menginputkan matriknya.
Lalu kita lakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap array yang sudah kita buat, apakah sudah sama dengan soalnya. Ya, ternyata sudah sama. Lalu yang berikutnya, karena perintahnya adalah menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil, maka saya membuat matrik lagi yang berisi di mana pada baris ganjil matrik yang saya buat saya isikan 1 1 1 1. Lalu untuk kolomnya, di sini perintahnya menambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Sehingga untuk matrik add kolom, karena di sini adalah angka 2 untuk setiap kolom yang berindeks genap. Kolom yang genap, nah di sini ada 0, indeks kolom ke-0, indeks kolom ke-2. Saya menambahkan matrik seperti ini. Lalu kita coba lihat hasil dari matrik add baris dan add kolomnya. Ini adalah matrik yang akan ditambahkan ke matrik utama tadi. Yang berikutnya saya menggunakan fungsi penjumlahan matrik dengan cara menyimpan matrik baru pada new ARR2D, lalu matrik awal, matrik seperti soal awal, lalu ditambah matrik untuk menambahkan baris, lalu matrik add kolom. Kita coba lakukan run. Maka ini adalah hasil akhir dari matrik yang sudah ditambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil dan matrik yang sudah ditambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Kita beralih ke soal nomor 2E, di mana pertanyaannya adalah baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut menjadi sumbu awalnya X, Y, Z menjadi posisi Z, Y, X. Yang pertama adalah kita membuat array dari soal tadi, yaitu array 3 dimensi. Lalu kita membaliknya dengan cara menggunakan numpy.flip. Jadi flip itu sendiri berfungsi untuk membalikan urutan pada matrik. Lalu dalam kurung nama matriknya, karena nama matrik yang akan kita balik adalah matrik ARR2E, maka kita tuliskan ARR2E, eksis sama dengan 0. Jadi untuk eksis itu sendiri merupakan kode untuk kolom atau baris yang akan kita gunakan. Karena di sini yang berubah adalah kolomnya, maka kita menggunakan eksis sama dengan 0. Jika yang berubah adalah urutan barisnya, maka kita menggunakan eksis sama dengan 1. Oke, kita coba run program ini. Nah, ini untuk matrik awalnya, X, Y, Z-nya, dan ini untuk matrik barunya. Z berada pada urutan pertama, Y berada pada urutan kedua, dan X berada pada urutan ketiga. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dengan soal nomor 2.F dengan pertanyaan, ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6x6 dan hanya menggunakan perintah reshape. Jadi untuk menggunakan reshape itu sendiri diperlukan elemen yang sama antara matrik awal dengan matrik yang kita inginkan nanti. Jadi untuk soal pada nomor 2E, di sini ada 36 elemen, dan untuk pertanyaan pada soal nomor 2F diubah menjadi matrik 6x6 juga membutuhkan 36 elemen. Yang pertama kita menginisialisasikan terlebih dahulu matrik yang ada pada soal nomor E. Lalu kita cek dimensi matriknya menggunakan dimensi array, arr2f.ndim, yaitu nama array dari matrik 3 dimensinya, 2 dimensi, dengan cara membuat variabel baru untuk menampung array yang baru nanti menggunakan nama new arr2f lalu sama dengan numpy.reshape.
Jadi numpy.tshape ini untuk mengubah bentuk matriknya. Lalu nama matrik yang akan kita ubah, adalah matrik ARR 2F, lalu di sini adalah ukuran matrik yang kita inginkan, yaitu 6 kali 6. Dan juga kita cek dimensi array dari matrik baru yang sudah kita buat. Nah, di sini ini adalah untuk matrik awalnya, dimensi array-nya 3. Lalu di sini sudah berhasil dimensinya menjadi 2 dengan bentuk matriks seperti ini. Selanjutnya, ini adalah soal nomor 3 dan pertanyaan ubahlah matrik kiri menjadi matrik sebelah kanan. Jadi matrik yang ini, A ini diubah menjadi matrik B, yaitu matrik sebelah kanan. Yang pertama kita lakukan adalah kita menginisialisasikan terlebih dahulu matriknya. Kita simpan dalam variabel ARR3E seperti biasa. Di sini menggunakan matrik 2 dimensi. Lalu kita akan coba print dulu untuk matrik ARR3E-nya. Ini adalah bentuk matrik awal. Setelah itu kita mengubah matriknya dengan menggunakan fungsi roll. Jadi roll itu sendiri adalah untuk menggulung. Yang pertama di sini yang untuk new ARR3E yang akan saya pindahkan adalah kolom. Dari 2 kolom sebelah kanan akan saya pindahkan ke 2 kolom sebelah kiri. Jadi saya menggunakan numpy.roll ARR3E nama matriknya. Lalu 2 karena eksis 1. Eksis 1 ini berarti saya akan mengubah kolom dari matrik awal. Dan 2 adalah jumlah kolom yang akan saya pindahkan dihitung dari sebelah kiri. Lalu yang berikutnya setelah kita mengubah dan menyimpan dalam variabel new ARR3E, selanjutnya kita membuat variabel baru lagi, yaitu new ARR3E2. Sama seperti tadi menggunakan numpy.roll, namun yang kita ubah adalah matrik yang sudah kita roll kolomnya tadi, yaitu matrik new ARR3E. Dan di sini eksisnya saya menggunakan sama dengan 0 karena yang akan saya ubah adalah barisnya. Dan di sini ada angka 3 yang berarti baris ketiga. Jadi dimulai dari baris ketiga sampai baris terakhir itu kita roll ke depan. Lalu saya print hasilnya dan kita coba jalankan programnya. Nah, ini untuk matrik awalnya dan ini untuk matrik yang sudah kita ubah. Bisa kita cocokkan lagi dengan di soalnya. Jadi penggunaan roll ini sudah sesuai dengan soal yang diminta. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.